Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah berkunjung dan melihat beberapa peninggalan situs prasejarah seperti situs Tadulako dan situs Pokekea. Situs Tadulako terletak di Desa Doda, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, memiliki tinggi sekitar 2,20 meter. Menurut legenda yang berkembang, Tadulako merupakan seorang panglima perang yang karena suatu kesalahan ia dikutuk menjadi batu. Selain situs Tadulako, di kawasan ini juga terdapat sebuah situs yang cukup terkenal bernama situs Pokekea. Situs yang terletak di atas bukit ini memiliki sebaran tinggalan situs megalitik yang cukup banyak dan beragam, seperti Kalamba, Arca Batu, Batu Dakon, Lumpang Batu, Meja Altar, Batu Dulang, Batu Bergores, dan Gerabah Kubur. Semua tinggalan megalitik tersebut terkonsentrasi hampir merata di atas dan di dalam tanah Bukit Pokekea. Sulawesi, pulau terbesar keempat di Indonesia dan pulau terbesar ke-11 di dunia ini memiliki keunikan yang sangat banyak untuk dikaji, baik dari segi geologi, budaya, maupun kehidupan yang terbentuk di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu, tim On The Spot Journey mendapatkan informasi mengenai sebaran situs-situs di Sulawesi yang masih dicari dan diteliti. Kabarnya, situs-situs ini yang membuktikan bahwa Sulawesi merupakan hunian tertua di Indonesia. Benarkah demikian? Dan pencarian situs-situs di Sulawesi ini menjadi misi On The Spot Journey kali ini, termasuk menemukan sebuah perkampungan tua yang hingga saat ini belum terjamah. Itu sudah menjadi hunian pada masyarakat di zaman itu. Pernyataan mengenai hal ini juga didukung oleh berbagai temuan sebaran situs-situs peninggalan zaman prasejarah di berbagai wilayah di Sulawesi. Salah satunya di kawasan Lembah Behoa, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Menurut penuturan masyarakat setempat, ada salah satu desa di kawasan Lembah Behoa yang merupakan sebuah perkampungan tua di zaman prasejarah. Untuk mencapai kawasan Lembah Behoa, tim On The Spot Journey memulai perjalanan dari Poso. Jarak tempuh dari Poso menuju kawasan Lembah Behoa berkisar 6 hingga 7 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Sebelum melewati hamparan padang savana di Lembah Napu, tim harus melewati sebuah kawasan perbukitan yang cukup sunyi dengan penjagaan keamanan yang cukup ketat. Mungkin sebagian dari Anda masih ingat dengan berita tewasnya teroris Santoso yang ditembak mati pada 18 Juli 2016 yang lalu. Ya, inilah Gunung Biru, daerah persembunyian teroris Santoso yang masih meninggalkan sekitar 9 orang anak buah yang tersembunyi di antara rimbunnya pepohonan lebat dan rapat. Malam sebelum tim memasuki kawasan ini, tim mendapat kabar dari masyarakat sekitar bahwa di wilayah tersebut sempat terjadi kontak senjata. Berita ini pun sontak membuat tim kami bergidik ngeri. Namun demi terlaksananya misi ke Lembah Behoa, tim tetap melanjutkan perjalanan. Setibanya di Lembah Behoa, tim disambut oleh rintiknya hujan dan cuaca yang sangat dingin. Tak heran kenapa kawasan ini memiliki cuaca yang sangat dingin. Sebab lembah yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Lore Rindu ini terletak sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Dengan luas mencapai ribuan kilometer persegi, kawasan Lembah Behoa terbagi ke dalam 2 zona, yakni Behoa Kakao dan Behoa Ngamba. Behoa Kakao atau penduduk Lembah Behoa yang bermukim di pegunungan terdiri dari 3 desa, yakni Desa Rompo, Katu, dan Torire. Sedangkan Behoa Ngamba artinya penduduk Behoa yang bermukim di lembah terdiri dari 5 desa, yakni Desa Bariri, Baleura, Hanggira, Lempe, dan Doda.
Adapun sebaran situs-situs megalitik di kawasan Taman Nasional Lore Rindu terdiri dari 3 kawasan. Lembah Napu yang terletak di sebelah utara, Lembah Behoa yang terletak di tengah, dan Lembah Bada di sebelah selatan. Konsentrasi situs yang paling luas ada di Lembah Bada, karena lembahnya cukup luas, namun jumlah temuan situs megalitik yang paling banyak ditemukan ada di Lembah Behoa. Kalau data yang terakhir itu jumlah situs sekitar 500 lebih, termasuk yang tercakup dalam 3 lembah, Lembah Napu, Lembah Behoa, dan Lembah Bada. Dan tim On The Spot Journey akan memulai perjalanan dengan mencari situs-situs ini esok hari. Pagi masih menggantung dengan kabut yang tebal dan matahari pun belum nampak. Tim memutuskan untuk memulai perjalanan menemukan sebuah situs yang baru saja ditemukan. Dalam perjalanan menuju situs yang terletak di Desa Lempe, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, tim melewati banyak bebatuan andesit yang ternyata merupakan bahan manusia prasejarah dalam membuat segala kebutuhan mereka di masa silam. Menurut penuturan seorang arkeolog bernama Iksam, manusia prasejarah selalu membuat pemukiman di daerah yang berdekatan dengan sungai sebagai sumber kehidupan. Setelah berjalan kaki sekitar 1 jam perjalanan, tim akhirnya tiba di situs Padang Taipa. Situs yang berada di ketinggian 1.210 meter di atas permukaan laut ini memiliki beberapa temuan seperti arca menhir, kalamba, batu-batu altar, batu dakon, batu dores, dan lumpang batu. Dari banyaknya temuan situs, ada salah satu arca atau patung batu yang menarik untuk tim teliti, yakni patung yang bernama Tokalaea. Tokalaea, apa artinya tuh Pak Tokalaea? Tokalaea itu dalam bahasa Behoa itu artinya orang yang buncit atau yang bunting, seperti itu. Dilihat dari bentuk arcanya itu. Yang mana yang perutnya Pak? Ini ya? Iya. Ini? Mulai dari sini, seperti ini. Jadi penduduk lokal menamakannya Tokalaea. Ini kapan ditemukannya Pak? Kalau peneliti dari luar itu di awal abad 20 sekitar 1908 itu sudah memulai eksplorasi di daerah Lore, termasuk Behoa, Lembah Behoa ini, dan mulai melaporkan ke seluruh dunia adanya penemuan tinggalan-tinggalan megalitik yang ada di kawasan Lore. Dan setelah itu baru berdatangan peneliti-peneliti yang lain. Termasuk yang Indonesia? Iya. Patung Tokalaea memiliki tinggi 1 meter 40 cm, lebar badan 80 cm, dan lebar wajah 70 cm. Dari ukuran tersebut, arkeolog mengkategorikan patung Tokalaea sebagai ciri dari megalitik tua, sebab memiliki ukuran patung yang tidak proporsional. Kalau di Sulawesi Tengah ini, untuk penamaan patung megalitik itu mempunyai nama khusus, yaitu arca menhir. Ini termasuk? Ya, ini termasuk arca menhir karena dibuat tidak utuh sebagai misalnya perwujudan dari manusia. Hanya kepala, badan, tangan tanpa kaki. Ini termasuk tangan ya? Ya, ada tangannya, ya ada kepala, ada badan tanpa kaki. Tanpa kaki. Kalau di daerah lain di Indonesia itu digambarkan utuh dengan kaki. Jadi lebih umum dinamakan patung megalitik atau arca megalitik. Di Sulawesi Tengah disebut arca menhir karena menyerupai menhir. Ya. Nah Pak, tadi Bapak cerita kalau di Lembah Behoa ini ternyata banyak tersebar situs-situs ya Pak? Ya memang benar, masih banyak situs yang belum pernah dieksplorasi atau diteliti, dan itu kita akan menuju ke sana sebentar ini. Ya. Berarti kita akan eksplor ya. semua yang belum, bahkan yang belum terjamah ya Pak? Betul, ya? betul. Oke. Nah, On The Spot Journey akan mengeksplor situs-situs yang belum terjamah di Lembah Behoa ini. Setelah situs Padang Taipa, tim kemudian melanjutkan perjalanan menuju sebuah situs yang terletak di Desa Hanggira, yang ditempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan dari Desa Doda. Dilanjutkan dengan 3 jam berjalan kaki melewati hamparan persawahan dan padang savana.
Di situs ini, tim mencoba untuk menemukan sebuah situs yang kabarnya merupakan perkampungan terbesar di zamannya karena banyak temuan berupa kalamba, batu temu gelang, lumpang batu, dan juga dolmen. Setelah berjalan kaki sekitar 3 jam, tim kemudian menemukan sebuah tempat industri atau perbengkelan di mana manusia zaman prasejarah membuat peralatan di wilayah ini. Tempat tersebut memang dinamakan situs industri, sebab terlihat dari banyaknya bongkahan batu yang belum dikerjakan. Selain batu-batu, tim juga melihat ada sebuah kalamba yang proses pengerjaannya belum rampung 100%. Lalu, apa itu kalamba? Kalamba itu apa, Pak? Kalamba itu adalah wadah untuk penguburan kedua. Penguburan. Ya, penguburan kedua. Penguburan kedua maksudnya? Penguburan kedua maksudnya di masa lampau zaman prasejarah, apabila seseorang itu meninggal, itu tidak langsung dikuburkan atau dimakamkan, tapi dibiarkan dulu setelah menjadi tulang belulang sambil mempersiapkan upacara adatnya, dan setelah tiba saatnya baru mereka dimasukkan ke dalam kalamba. Dan satu kalamba itu bisa jadi lebih dari satu individu di dalamnya, jadi dia penguburan komunal. Pak Iksan menambahkan bahwa ukuran dari setiap kalamba selalu sama, yakni memiliki kedalaman lubang sekitar 1 meter dengan tepian lubang 20 cm dan diameter lubangnya 1 meter. Dengan ukuran yang seperti ini, Pak Iksan menambahkan bahwa individu yang disimpan di dalam ini bisa menampung 3 hingga 5 orang, ditambah dengan perbekalan yang dibawa. Perlu Anda ketahui bahwa di setiap situs yang ditemukan, setidaknya diletakkan 1 hingga 3 juru pelihara yang merawat situs-situs. Hal ini tergantung dengan seberapa besar atau luasnya lokasi situs megalitikum. Dari penuturan seorang juru pelihara bernama Sunardi, setiap juru pelihara dibekali ilmu untuk merawat setiap situs. Seandainya benda cagar budaya itu dipenuhi dengan lumut, kita sudah mendapatkan ilmu dari Bintek yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo setiap tahunnya. Itu ada beberapa teknik yang bisa kami gunakan. Yang pertama, kami menggunakan alat yang manual. Dari kayu yang keras kami runcing, kemudian kami cungkil atau kami cukur dengan benda-benda yang tidak akan merusak batu atau benda cagar budaya tersebut. Para juru pelihara ini pun bak seorang kuncen yang serba tahu tentang semua situs-situs yang dijaganya. Selain kalamba, tim juga melihat batu-batuan yang ditata melingkar membentuk sebuah pola yang biasa disebut dengan batu temu gelang. Menurut Pak Iksan, batu temu gelang dibuat sebagai tempat berkumpul atau upacara adat yang mengarah kepada sebuah bangunan. Tim melanjutkan perjalanan dengan mencari sebuah situs yang terletak di puncak bukit. Kabarnya merupakan situs sosok penting di zamannya bernama situs Kangkang. Dan tim harus berjalan kaki dengan medan yang sedikit menanjak. Namun di tengah perjalanan menuju temuan situs megalitik selanjutnya, salah satu tim on the spot journey mengalami cedera. Dapatkah tim melanjutkan perjalanan menemukan situs Kangkang yang kabarnya masih meninggalkan jasad di dalamnya? Saksikan on the spot journey mencari situs perkampungan tua yang belum terjamah part 2 besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Apakah Anda sering merasa badan letih dan lesu, kepala pusing, dan mudah mengantuk? Jangan anggap remeh. Bisa saja itu menjadi pertanda Anda terkena anemia. Apa sajakah gejala anemia? Saksikan informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.